Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik di hari Senin ini, awal weekday ya. Selamat beraktivitas untuk kawan-kawan semua yang lagi beraktivitas. Atau mungkin nontonnya malam hari, ya selamat siap-siap beristirahat ya. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Tadi udah atau belum ya tadi ya? Semoga sehat selalu sekeluarga ya. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Rizky. Tidak menyebutkan dari daerah mana, cuman Mas Rizky itu menceritakan satu pengalaman horor yang pernah dialami oleh bapaknya. Bapaknya Mas Rizky dulu sewaktu Mas Rizky masih kecil itu adalah seorang sopir truk. Dia itu suka bawa kayu begitu ya, dari satu daerah ke daerah yang lain intinya, di Jawa Timur. Oh ya, Mas Rizky itu di daerah Jawa Timur. Nah, ini saat Mas Rizky waktu itu masih kecil ya. Bapak itu pekerjaannya seperti itu. Ya kadang sehari dua hari itu tidak pulang gitu ya. Karena itu perjalanannya luar kota, harus bongkar muat dan sebagainya begitu ya. Dan ya itu memakan waktu yang lumayan cukup lama. Mas Rizky kecil pun terbiasa dengan hal tersebut. Saat misal bapak mau berangkat, katakanlah biasanya itu malam ya, itu ya pasti pamitan dulu sama Mas Rizky. Dan sebelum berangkat, bapak misal baru mandi gitu ya, masih ingat bau sabun mandinya gitu ya, wangi gitu kan. Itu suka duduk di ruang tamu di situ, di tahun 90 atau 80-an ya waktu itu. Nanti bapak itu akan bercerita, bapak itu akan ngedongeng dulu. Nah, itulah rutinitasnya seperti itu sampai nanti Mas Rizky itu udah ngantuk, begitu kan, baru nanti ditemenin sama ibunya tidur. Sementara bapak itu berangkat ke sana. Nah, ini bapak sama ibu sama Mas Rizky itu memang udah tinggal di rumah sendiri. Cuman kebetulan rumahnya itu sebelahan sama kakek neneknya. Jadi meskipun ibu ditinggal pergi begitu ya sama bapak, ya ibu tuh nggak ngerasa takut karena ya kakek nenek itu ada di sebelah rumah di situ. Nah, ini pada suatu hari bapak itu berangkat seperti biasa. Cuman ceritanya ya bukan waktu Mas Rizky masih kecil, enggak. Ceritanya ketika hal itu udah berlalu lumayan cukup lama, Mas Rizky pun udah lumayan cukup gede, entah SMP atau SMA begitu ya, baru mendapatkan cerita dari bapaknya ini. Nah, sebelum kita memasuki cerita, mohon izin numpang promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Seperti biasa, bawang goreng renyah kualitas premium tanpa campuran apapun dan digoreng sendiri. Untuk kawan-kawan yang berminat bisa langsung cek aja di bawah ini ya, di Shopee, Tokopedia, atau yang lain-lainnya, atau di nyaiwiji.com langsung juga bisa, lebih murah. Dan apa namanya, bawangnya itu bawang Brebes. Itu aja. Sama satu hal lagi kawan-kawan yang mungkin kemarin kelewat ya, belum sempat update atau apa, mohon maaf, jangan bosen-bosen. Silakan aplikasi RIM, R-E-E-E-M gitu, E-nya itu ada 4, itu udah bisa diakses di Play Store. Untuk saat ini di Google dulu ya, di Play Store dulu, di Android dulu. Untuk yang versi iOS-nya itu belum tersedia karena production-nya itu lumayan cukup mahal untuk iOS. Dan ya silakan di-download yuk, kita ramekan aplikasi tersebut. Aplikasi buatan saya sendiri, sendirian, benar-benar sendirian. Dan ya kita anggap sebagai aplikasi sosial media, mungkin salah satu begitu ya, salah satu sosial media di bikinan anak negeri, begitulah. Itu aja. Kita lanjut cerita dari Mas Rizky mengenai pengalaman bapaknya tersebut. Bapak berangkat malam itu, ya nggak ada firasat apapun, semuanya itu biasa-biasa aja begitu ya. Bapak berangkat, Mas Rizky pun tertidur dan ya setelah itu udah nggak ingat lagi. Nah, pada suatu hari Bapak itu cerita. Jadi pada malam itu, ya Bapak berangkat itu ditemenin sama Sulhan. Sama Mas Sulhan gitu ya. Mas Sulhan itu ya temennya Bapak, partnernya Bapak. Kerneknya lah boleh dibilang seperti itu. Nah, ini ada satu tujuan. Bapak itu mau nganter dari satu titik gitu ya. Cuman titiknya nggak disebutkan di mana. Tujuannya itu ke arah Banyuwangi situ.
itu jaraknya lumayan cukup jauh kata Mas Rizky. Ya mungkin Jawa Timurnya agak sedikit ke sini ya, ke barat gitu ya. Sementara Banyuwangi kan ujung timur di situ ya. Nah, mungkin segitu. Jadi jaraknya memang lumayan cukup jauh. Ya Bapak berangkat seperti biasa sama Mas Sulhan. Mas Sulhan pun yang gak ada keluhan, gak ada apa. Cuman pada waktu itu sebelumnya Mas Sulhan itu cerita. Jadi Mas Sulhan itu kan masih bujangan begitu ya, masih sendiri. Dan pada kala itu Mas Sulhan itu ceritanya lagi jatuh cinta, lagi suka sama seorang perempuan, sama seorang wanita. Nah, wanita itu tinggalnya itu di daerah Banyuwangi, agak kesinian dikit gitu ya. Dan Mas Sulhan waktu itu memang ada rencana mau menikah begitu ya. Jadi udah ada obrolan-obrolan sebelumnya. Nah, biasanya Mas Sulhan itu kalau misal ngapel atau ya silaturahmi ke calon istri sama keluarganya itu suka sendirian ya, pas lagi liburan gak ada bongkar muat begitu, Mas Sulhan itu ke sana. Nah, ini karena kebetulan rute yang dipakai atau tujuan pengiriman kali ini kan ke daerah Banyuwangi sana. Ya sudah, bahasa sininya tuh ngiras-ngirus gitulah. Sekalian aja dari sini berangkat ke sana. Nanti ngomong sama bapaknya si Mas Rizky, "Pak, Mas, aku nanti kalau di sana sampean pulangnya sendiri ndak apa-apa Mas," katanya. "Loh, emang kenapa Han?" gitu. "Aku mau mampir ke tempatnya si Rina," misalkan gitu. "Aku mau mampir ke tempatnya si Rina." "Oh, itu yang calonmu itu?" "Iya Mas, mumpung ini sekalian," katanya begitu. Ya sudah kalau begitu, ya ndak apa-apa kata bapak kan. Akhirnya sudah ya, udah minta izin sebelumnya seperti itu, bapak sama Mas Sulhan pun berangkat. Ke sana perjalanan pun lancar begitu ya. Nggak tahu sampai sana jam berapa, proses bongkar muat terjadi mungkin keesokan paginya kali ya. Nunggu ini loh, pekerja-pekerja dari itulah mungkin pemotongan kayu atau apa di situ. Buat bantuin bongkar muat, soalnya kan kayunya kayu gede-gede, lumayan cukup gede. Nah, itu udah selesai. Bapak pun ya mungkin istirahat dulu, semalam nggak tidur. Ya sempat tidur di area pemotongan kayu di situ. Pokoknya biasanya siangnya sampai sore itu dipakai buat istirahat. Nanti malam harinya baru lanjut perjalanan pulang. Nah, waktu itu karena Mas Sulhan itu kan memang mau mampir gitu ya. Mau mampir ke calon istrinya tersebut. Dia sempat ngobrol, "Han, kamu gimana? Nanti mau ikut saya atau bagaimana?" kata si bapak gitu kan. Gimana ya Mas ya? "Ya udah ikut sampean aja. Berarti berangkat dari sini sore aja Mas," katanya. "Oh ya sudah kalau begitu, sore nanti sampai di mana sih tempat itu calonmu itu?" "Di daerah sini Mas." "Oh ya udah gampang lah, paling jam 7 gitu ya sampai situ." "Iya Mas, enggak apa-apa," kata si Mas Sulhan. Bapak pun berangkat dari titik itu, titik bongkar muat kayu tersebut. Dan akhirnya sama Mas Sulhan melanjutkan perjalanan pulang. Nah, kan dicari dulu tuh alamat, dianterin dulu si Mas Sulhannya ke calon istrinya itu. Setelah di drop di sana, udah sampai di rumahnya, si Mas Sulhannya nyuruh istirahat, nyuruh bapak itu suruh istirahat dulu. "Mas, istirahat dulu lah Mas lah, udah enak," katanya. "Ya tak kenalin," kata Mas Sulhan. "Alah," kata si bapak kan gitu. "Ya sudah, ya sudah." Bapak pun istirahat di situ sebentar ya, ngopi dan sebagainya, mungkin sekitar setengah jam lah, nggak lama. Habis itu Bapak udah ketemu sama calonnya Mas Sulhan, sama keluarganya juga waktu itu. Dan ya ditanya-tanya gitu ya, "Ini gimana Pak, Sulhan itu gimana?" Ya Bapak jawab terus terang aja. "Ya Sulhan itu lama kenal sama saya, biasanya tuh pergi-pergi ya sama saya gitu ya, kemana-mana. Ya orangnya ya begini begitu ya, seperti ini yang saya kenal itu ya lempeng-lempeng aja ya." Memang Mas Sulhan itu orangnya tuh lempeng gitu, bukan yang aneh-aneh gitu ya. Ya diceritakan sama bapak seperti itu. Sampai akhirnya bapak pun pulang. Waktu pulang, mungkin waktu itu sekitar jam setengah 8 atau jam 8 malam lah, sendirian bawa truk gitu ya. Dan bapak pun menempuh perjalanan tersebut tanpa Mas Sulhan. Mas Sulhan itu ditinggal di sana, dan rencananya nanti mungkin malam itu tuh bakal nginep di tempat temannya di sana. Karena ya mungkin itu nanti pulangnya tuh lumayan cukup malam, minta izin lah begitu ya. Dan akhirnya sudah, bapak pulang sendiri kan ke sana. Grek. Mungkin setelah sekitar
1 atau 2 jam perjalanan. Ini berarti udah keluar dari daerah Banyuwangi ya, dan Bapak juga bawa truknya itu nggak yang ngebut-ngebut banget, kecepatan standar. Nikmati malam kata Bapak waktu itu. Dan pada suatu titik di mana ya namanya juga malam hari ya, jalanan itu sepi, jalanan nggak terlalu lebar, dan termasuk jalanan itu tuh yang sepi lah, jarang yang lewat ke situ. Sore tadi mungkin ada beberapa. Nah ini udah mulai agak maleman, mungkin sekitar jam 9, jam 10 malam. Ini jalur itu benar-benar sepi, dan ya sialnya itu sesuatu yang ditakutkan Bapak terjadi. Ban truknya itu bocor, kerasa oleng berat sebelah dan sebagainya. Aduh itu kan, piye iki kata si Bapak. Alah, beneran akhirnya apa? Bapak pun minggirin truknya tersebut. Ya kalau misal digeladak begitu kan takutnya malah tambah rusak begitu ya. Akhirnya dipinggirin. Memang bener kempes, cuman belum sampai habis untungnya waktu itu. Dan Bapak pun bingung, aduh aku sendirian ya. Kalau misal ada sulhan sih enak, berdua lah minimal. Minimal ada temannya. Ini aku di alas begini di hutan. Gak ada satu orang pun yang lewat malam-malam sendirian. Itu tuh aduh kata Bapak, yo takut setan iya, takut maling begal ya iya, begitu kan. Alawis mau gimana lagi gitu ya. Pertama Bapak tuh nggak keluar, biarin aja lah aku pulangnya besok pagi, kata si Bapak seperti itu. Udahlah biarin aja aku tidur di truk, yang penting posisi truk tuh udah minggir. Bapak pun akhirnya di situ tiduran begitu ya. Tiduran di atas jok setirnya tersebut. Udah dibeginiin, pintu udah dikunci semuanya, jendela dibuka sedikit begitu ya. Dan ya Bapak tidur, cuman kan ya nggak betah ya di situ, satu gelap banget. Aku nggak bisa ngelihat lingkungan sekitar seperti apa. Ada sepeda motor lewat nger gitu. Itu rasanya tuh tenang banget. Ada orang lewat gitu kan. Cuman ya wis Bapak itu nggak berharap dia berhenti atau apa, ngerinya ya itu tadi orang yang nggak bener atau bagaimana. Akhirnya sudah. Masalahnya apa? Bapak itu bawa uang di sana gitu ya. Adalah uang yang lumayan, bukan dari transaksi kayu atau apa, tapi kekurangannya waktu itu dititipkan ke Bapak. Ada khawatir juga waktu itu, dan akhirnya sudah Bapak pun berusaha istirahat di sana. Bapak ketiduran. Ketiduran itu mungkin sampai jam 12 malam. Begitu udah jam 12 malam, Bapak mendengar itu kan jendela agak sedikit dibuka ya. Jadi suara dari luar itu masih masuk, udara dan suara itu masih masuk. Bapak mendengar kayak ada suara orang ngobrol. Ngobrolnya cepet, cara ngomongnya, dan beberapa pria di situ kayak ngobrol ngomongnya cepet, dan Bapak itu nggak ngerti bahasanya. Bapak itu orang Jawa Timur ya, bahasa Jawa Timur ya gitu-gitu aja, maksudnya sama gitu kan, mirip. Ini tuh Bapak, itu orangnya siapa ya? Ngomong apa? Kayak orang lagi ribut begitu, tapi aku nggak ngerti bahasanya sama sekali. Itu siapa sih ya Bapak? Itu karena gelap kan sekitarnya, di dalam truknya gelap, di luarnya juga gelap. Ini nggak kelihatan apapun, cuman kedengeran suara-suara doang. Sampai akhirnya Bapak itu ya pertama tegang begini, aduh ya tuh rampok ini, aduh ini rampok, udah kepikiran begitu. Sampai akhirnya ada suara dari samping pintu truknya tersebut. Pak, nuwun sewu, kata si suara tadi. Ada suara laki-laki, cuman suaranya itu udah tua. Bukan suara orang muda, suara kayak kakek-kakek begitulah. Pak, nuwun sewu. Bapak pun diem aja. Pak, sampean di dalam atau bagaimana? Ini truknya kenapa? Ditanya sama si itu. Kami warga sini, Pak. Nah, si kakek itu ngomong begitu, ada sedikit rasa tenang. Cuman ya, nggak percaya, gitu. Bapak itu tetap diem aja. Malah apa? Jendelanya itu ditutup rapet, dirapetin waktu itu. Kalau rapet itu kan susah digedor, susah dipecahin, itu lumayan susah ya. Itu dirapetin. Nah begitu dirapetin, Pak, ini Pak, kami mau bantu, itu bannya kayaknya kempes ya Pak ya.
nggak usah takut, kata si itu ya. Dan akhirnya apa? Bapak pun mulai berpikir, iya ya, jangan-jangan warga sini gitu ya. Dan akhirnya apa? Si kakek-kakek tersebut itu memunculkan diri. Jadi si kakek itu tuh bawa obor. Tiba-tiba zrep gitu kan, ada obor nyala lewat samping ke sana dan ke posisi depan truk di situ. Pak, pakaiannya tuh kayak pakaian kayak orang dulu, kata si bapak itu. Pakaian tuh kayak orang dulu. Pakai belangkon, ya pakai baju khas orang dulu begitu ya. Ini sambil bawa obor begini. Cuman satu orang, satu kakek doang. Pak, sini Pak, tak bantuin gitu kan. Ini ada beberapa warga dan di situ memang benar keluar ada 2 laki-laki lain, ada 3 orang lah. Badannya pun kurus-kurus semua, bukan yang keker, serem, itu enggak. Kurus, 3-tiganya itu kurus semuanya. Bapak itu, ya bukan orang sembarangan, pikirnya bapak. Aku itu hidup di jalan itu udah dari muda. Masa ngadepin begini aja aku enggak takut? Masa aku ngadepin begini aja aku takut? Golok ada, ya wis, adepin. Niat mereka mungkin baik, cuman kan aku perlu waspada, kata bapak itu begitu. Golok ambil, selipin begitu kan. Bapak pun akhirnya turun. Saat turun ya tengok-tengok kanan kiri dulu, barangkali di belakang itu banyak atau bagaimana. Sepertinya ndak ada. Ditutuplah pintu. Brek, Pak. Nuwun sewu Pak, kata si bapak gitu kan. Iya Pak, ini kenapa Pak truknya Pak? Truk saya bannya kempes, bocor, dan truk ini kosong, nggak bawa apa-apa, kata si bapak itu begitu ngasih tahu begitu ya, nggak bawa apa-apa. Pak, jangan takut, kata si kakek, jangan takut. Kami warga sini, kami ndak ada niat buruk. Kami mau bantu bapak, katanya. Oh iya Pak, ini kenapa? Pertama ditanyakan masalahnya kenapa? Ini Pak. Satu pertama, ini karena gelap saya itu nggak bisa ngelihat apa-apa gitu. Saya itu nggak bawa senter, kata si bapak. Oh begitu. Sama ini dongkraknya, kata si bapak gitu ya. Saya tuh baru inget dongkraknya itu kemarin dipinjam sama tetangga. Belum dibalikin Pak. Jadi saya tuh nggak bisa benerin ini gitu, makanya saya lagi pusing ini ya saya nunggu pagi lah, kata bapak. Ini sudah nggak usah khawatir, nanti biar kami yang kerjain Pak, katanya. Emangnya bapak bisa Pak? Nun sewu, bapak bisa pernah? Oh bisa Pak, bisa. Dan akhirnya apa? Ini Pak pegangin obornya gitu. Oh diserahin obor. Ya sudah, obor dipegang sama bapak. Ini mereka sepertinya tulus nih, kata bapak. Mereka sepertinya tulus. Kalau misal nggak ini, ya nggak mungkin obor dikasih. Ini kan bisa jadi senjata kan, pikir bapak. Akhirnya dipegang sama bapak. 3 orang tersebut itu apa? Bukannya megang, bapak kan agak mundur sana di depan truk ya. Bukannya langsung ngurusin truknya, tapi mereka itu apa? Lari-lari kecil. Itu selama 3 putaran, muterin truk. Ini bapak makin bingung. Ini orang lagi ngapain sih? Kok ada-ada aja seperti ini, pikir bapak. Udah tak biarin aja. Itu muterin selama 3 kali. Nah begitu 3 kali udah selesai, yang kempes itu kan ban depan sebelah kiri ya. Mereka pun berhenti di sana. Piye? Wis siap kabeh. Si kakeknya itu ngobrol ya, kayak ngasih instruksi. Gimana, kalian udah siap semua? J Pak, katanya. Kompak mereka, bapak pun cuma nonton di sana. Dan apa? Truk itu diangkat sama 1 orang begini, sama simbahnya, 1 orang di depan, 1 orangnya tuh yang bagian belakang begitu. Pokoknya diangkat nyet, itu kayak enteng banget dan ban itu ngangkat. Dan si kakek jongkok di situ, muterin bautnya itu cuman pakai tangan. Trek, baut truk kan kebayang gitu. Orang pakai alat aja tuh kadang sampai dinaikin kan sama orang gitu, biar kenceng gitu. Ini tuh cuman pakai tangan, kata bapak. Bapak juga nggak percaya. Apa ini kayak gini? Aduh guyon gitu. Ini guyon, kata si bapak. Bapak cuman bisa ngeliatin di situ kan. Itu itu baut itu lepas semua. Truk diambil kan. Nah begitu diambil, bannya itu ditaruh. Naruh itu kayak
kayak naruh apa ya, kayak naruh piring gitu, naruh ban itu kayak naruh piring congkeweng gitu ya, bahasa sininya tuh. Diangkat, blek, cuman begitu doang. Terus apa? Si kakeknya itu ke belakang sana buat ngambil ban serep truk itu di belakang ya. Ya itu dengan cara yang sama, serbruk, tahu-tahu bannya itu udah jatuh aja. Diambil sama si bapak itu, nggak tahu ini serepnya masih gandeng begini atau bagaimana, itu pokoknya dilepas. Mereka itu kerja pakai tangan, nggak pakai apapun, nggak pakai alat atau apa, benar-benar pakai tangan. Dan mereka itu sepertinya kayak nggak ada masalah sama sekali. Akhirnya selesai kan, truk dipasang semuanya, brek. Paling sekitar 5 menit lah ngerjain itu, kata si bapak. Bapak itu masih bengong di sana. Saat kali ini bapak itu sambil jongkok ya, karena bingung. Bapak itu buat berdiri itu nggak pede, dia itu udah kehilangan. Ya dia merasa tadi kan, aku harus kuat nih, harus berani ngadepin yang seperti ini. Tapi di satu sisi aku melihat seperti itu, bapak itu jadi lemes gitu kan, cuman megangin obor sambil jongkok begini. Dan akhirnya selesai kan, ban brek. Pak, Mas, ini udah selesai, kata si kakeknya. Bapak itu diem aja. Mas, jangan bingung, kata si mbahnya, kata si kakek itu. Mbah, saya bingung, Mbah, katanya. Loh, bingung kenapa? Si Mbah kok bisa melakukan seperti ini? Kok tanpa alat? Kok bisa seperti itu, Mbah? Si Mbah itu orang sakti atau bagaimana? Wah, ketawa si kakeknya. Itu ndak usah dipikirin, yang penting kamu bisa pulang ke rumah, bisa dengan selamat pulang ke sana, kata bapak. Udah, pulangnya hati-hati, katanya. Itu udah beres semuanya pekerjaan. Ban yang tadi bocor itu udah naik lagi. Bener-bener bingung bapak itu, sampai bengong begitu. Mas, ayo bangun, jangan lama-lama di sini, ndak baik, katanya. Nanti kalau lama di sini sampean itu ndak bisa pulang, kata si Mbah. Ndak bisa pulang, Mbah. Iya, udah, makanya cepetan, ini udah pulang, hati-hati. Mbah, pinten Mbah, gitu kan. Nanya si bapak, lah, kami ndak butuh seperti itu, kata si Mbah. Udah, sana pergi dari tempat ini, kata si Mbah itu ya. Mbah, matur nuwun ya Mbah, matur nuwun. Akhirnya sudah, terima kasih. Obornya pun dikasih Mbah, ini obornya. Itu dipegang sama si Mbah, serep, itu langsung gelap. Apinya mati, nggak ada apapun. Bapak pun jadi nggak bisa ngelihat apapun di sana. Karena truknya tuh warnanya tuh agak lumayan cukup terang ya, warnanya kuning. Bapak itu, itu truknya di sana. Bapak pun, Mbah, permisi ya Mbah, kalau permisi ya Mbah ya. Udah nggak ada jawaban sama sekali. Makin serem begitu kan. Bapak pun akhirnya langsung naik truk, mesin dinyalain, jegreng, jalan, lampu dinyalain. Awalnya bapak itu nggak ngelihat apa-apa, langsung gitu nyalain persneleng dan sebagainya. Truk itu jalan. Nah begitu jalan, beberapa puluh meter di depan, bapak itu ngelihat ada si Mbah, ada 2 laki-laki di belakangnya. Ini berjalan berbaris ke sana. Bapak pun akhirnya ya mau buka jendelanya kan masih manual ya, begini. Truk kan lumayan cukup jauh, jadi ndak sempet ya, bapak cuman ngelakson doang, tintin gitu. Bapak pun ngelewat dan mereka itu begini kayak ya memberi penghormatan lah, kata bapak. Bapak pun sama begini ya. Dan akhirnya malam itu bapak menempuh perjalanan pulang. Dan waktu itu ada sesuatu yang aneh, kata bapak. Bapak itu harusnya itu sampai rumah jam 4 pagi. Harusnya misalkan ya. Ini enggak. Bapak itu jam 2 pagi udah sampai rumah. Jadi seolah-olah tadi ada insiden ban bocor itu kan, itu seolah-olah enggak pernah terjadi. Seolah-olah itu bapak tuh kayak mimpi doang gitu ya. Dan mobil itu berjalan terus tanpa terlambat. Ini kan hitungannya bapak, aku telat sampai rumah sekitar 2 jam. Lah ini tuh enggak. Ternyata itu tepat waktu. Bapak itu bingung sampai sekarang. Dicekkan sama bapak, memang bener bannya itu yang sebelah kiri udah diganti, dipasang rapi di belakang situ. Bapak pun bingung gitu. Ini kenapa ya? Cerita sama rekan-rekannya yang sopir truk atau apa. Mereka juga pada bingung, pada kaget ya. Mereka tuh sepakat ya, itu mungkin penghuni hutan situ
yang memang mau bantu kamu atau bagaimana begitu ya. Dan akhirnya ya sudah, si Mas Sulhan begitu pulang, "Han, kamu Han kemarin gak ikut," katanya. "Kenapa Mas? Aku itu, wah wis, aku habis ketemu sama Memedi," katanya begitu. Memedi di mana?" Diceritakanlah sama Mas Sulhan, begini. Mas Sulhan itu bingung dia. "Hah, sampean kok bisa Mas?" Jadi Mas Sulhan setelah pulang dari calonnya itu, dia kan mampir ke rumah temannya di sana ya, nginep dulu di situ. Nah, kan karena udah malam ya, waktu itu udah jam 9 lewat, sekitar jam 10 lah, menuju ke rumah temannya yang memang gak jauh dari situ. Nah, begitu ke sana, di depan rumahnya itu ada 3 orang, 1 kakek-kakek, 2 itu pemuda, masih pemuda. Mas Sulhan kan bingung, ini siapa ya gitu ya, apa kerabatnya temanku atau bagaimana. Mas Sulhan pun akhirnya, "Mbah," gitu kan, "permisi, Rikoknya ada Mbah," gitu, misal temannya namanya Riko. "Kamu itu, mbok yo lain kali jangan mampir-mampir begini, kasihan temanmu itu loh, kasihan temanmu." Itu ngomong seperti itu, terus udah, kata Mas Sulhan, pergi begitu aja. Dan ya Mas Sulhan akhirnya ngetok pintu rumah temannya tersebut gitu kan. Kula nuwun, temannya keluar. "Weh Han, jadi sini." "Ya akhirnya aku mau nginep di sini," katanya. "Aku tadi dari tempatnya Rina," katanya gitu kan. "Oh ya udah, sini masuk." Ya akhirnya si Mas Sulhan pun begadang dulu di situ sambil bingung. Tadi ada kakek-kakek ini ngomong, "Oh yo kayak gitu, kalau pulang itu bareng, jangan suka mampir-mampir seperti itu." "Gitu Mas, aku ketemu sama itu Mas, Mbah." "Kok bisa sama persis ya Han ya?" Aku juga ndak tahu Mbah. Aku juga ndak tahu Mas. Ya aku mikir awalnya, lah itu mungkin ndak tahu lah gitu ya. Mungkin warga situ yang nggak suka aku ke Rina kali. Cuman ya ada kakek-kakek. Biasanya kan kalau nggak suka itu anak-anak mudanya begitu ya. Ini kok ada kakek-kakek segala macam, terus kayak satu perguruan apa gitu. Karena pakaiannya itu kayak model-model dulu, kayak orang-orang silat begitulah. Diceritain kan, Mas Sulhan ya cerita, bapaknya Mas Rizky bingung, bapak pun cerita ke Mas Sulhannya juga bingung. Itu nggak ada titik temu sama sekali. Apa sih hubungannya malam itu Mas Sulhan ya mampir gitu ya ke rumahnya Mbak Rina, sama itu saat pulang bapak kok ditolong sosok yang sama, yang memperingatkan atau yang negur gitu ya si Mas Sulhan sewaktu di sana. Itu benar-benar kayak ada satu kebingungan sendiri. Nah, udah kan pulang ya, ketemu sama Mas Rizky waktu itu. Bapak seperti biasa, bapak ada liburnya. Bapak itu sempat cerita, bapak ini ketemu sama Memedi. Cuman waktu itu karena Mas Rizky masih kecil, bapak ceritanya itu nggak detail-detail banget. Cuman Mas Rizky masih inget, Pak. Begitu udah gede ditanyain, "Pak, bapak itu dulu pernah cerita begini-begini." "Oh yang itu Pak, ceritain lagi." Dan ya akhirnya diceritain lagi lah sama bapaknya. Ya kurang lebih pengalaman bapaknya itu seperti yang diceritakan ke kawan-kawan semuanya. Terima kasih, itu aja. Mas Rizky, terima kasih banyak atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang mungkin belum sempat memesan, ya ditunggu pesanannya. Dan kawan-kawan yang belum download RIM, ayo diakses ya di sana di Google Play, REEEM, E-nya itu 4 kali. Itu ditunggu. Ayo kita ramein aplikasi tersebut. Dan itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Ream sekarang juga di App Store dan Play Store.